kita tuh mau hemat, tapi ternyata malah jadi boncos. Kita udah datang gitu kan ke tempat pembangunannya, tapi kita bingung apa yang harus kita kontrol, ya kan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan aku Riksa Caca. Mungkin di antara teman-teman nih yang lagi mau membangun rumah, pengen banget tapi bingung apa yang harus dilakuin terlebih dahulu nih, apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, aku bersama dengan tim dari Firas Arsitek mau menceritakan kepada kalian berbagai dari pengalaman-pengalaman klien dari Firas Arsitek, juga pengalaman dari orang-orang sekitar nih teman-teman, mengenai membangun rumah. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan sebelum kita membangun rumah impian kita nih. Aku bukan arsitek, bukan desain interior, tapi reviewer rumah yang mau berbagi tips dan trik tentang rumah dan sudah berdiskusi langsung dengan arsitek dari Firas Arsitek. Kalau teman-teman ada pengalaman dan masukannya, tulis aja di kolom komentar ya. Nah, rata-rata mayoritas orang itu kan sebenarnya awam ya mengenai pembangunan rumah gitu. Rata-rata setiap orang itu pengen mengeluarkan uang secara minimal ya, secara minimalis mungkin, tapi hasilnya itu maksimalis gitu. Sebenarnya itu nggak ada yang salah sih ya, tapi banyak dari kita itu mengambil cara yang begitu cepat gitu, memutuskan secara cepat. Kayak misalnya udah deh langsung aja kita manggil tukang di saat kita sudah membangun rumah itu sendiri, tapi ternyata di tengah jalan ada anggaran yang nggak sesuai, atau hitungan anggaran yang nggak sesuai, atau dari material yang nggak sesuai, sehingga kita harus mengeluarkan uang lagi secara berlebih gitu. Niatnya kita tuh mau hemat, tapi ternyata malah jadi boncos. Ada 5 poin utama ini yang perlu kita perhatikan sebelum kita membangun rumah. Yang pertama adalah analisa kebutuhan. Kita perlu tahu kebutuhan dari keluarga kita. Rumah itu akan ditempatin sama siapa gitu, ada berapa anggota keluarga. Misalnya anaknya ada 1, ada 2, atau ada berapa. Terus juga apakah kita misalnya tinggal dengan orang tua. Kita perlu tahu juga kebiasaan-kebiasaan dari keluarga kita, atau kebiasaan dari diri kita sendiri. Misalnya si istri itu sukanya masak, nah berarti si istri membutuhkan dapur yang agak luas gitu, atau yang cukup luas. Dan misalnya si istri itu terbiasa misalnya masak sambil interaksi dengan anak atau dengan suami, nah berarti bisa dibuat tempatnya itu open space. Mungkin kebalikannya, dari pihak keluarga pengennya itu tempatnya tertutup aja deh dapurnya. Nah, jadi antara ruang keluarga dengan dapur itu ada penyekatnya. Misalnya dari keluarga itu pengen privacy, dari luar atau dari jalanan itu nggak mau kelihatan ke dalam, sehingga dibuatlah foyer atau segala halnya. Kamarnya pengen ada berapa. Terus juga kebutuhan dari ruang kerja, mungkin pengen ada ruang kerjanya tuh bagaimana gitu, atau pengen juga ada ruang bermain anak. Kira-kira si anak itu usianya berapa sih gitu. Kira-kira rancangan antara 5 sampai 10 tahun mendatang tuh seperti apa sih kebutuhan dari keluarga itu sendiri gitu. Lalu yang kedua, tentukan desain yang diinginkan. Teman-teman bisa cari referensi lewat internet, bisa lewat dari website atau dari Instagram, TikTok, berbagai macam media sosial. Teman-teman bisa cari di situ. Pengennya tuh dari misalnya dari fasadnya tuh seperti apa? Pengennya kayak model mediteran, atau misalnya model klasik atau kontemporer. Nah, itu teman-teman bisa ketahui setelah teman-teman mencari referensinya. Oh, pengen itu seperti ini gitu, atau pengen referensi dari warna dari rumahnya. Misalnya teman-teman pengen itu warnanya tuh warna-warna coklat, atau warna-warna kayu, atau mungkin warna hitam, atau pengen warna putih, monokrom. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga nih teman-teman, boleh dituliskan secara detail. Biasanya kan kalau suami sama istri itu memiliki selera yang berbeda ya dalam urusan rumah gitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan bagaimana kita kombinasikan antara selera suami dengan selera istri. Misalnya si istri itu pengen seleranya itu kayak bunga-bunga gitu kan, ada bunga-bunganya. Sedangkan selera suami misalnya pengennya warna gelap. Nah, itu sebenarnya bisa dikombinasikan. Atau mungkin dari seleranya suami itu dari segi eksteriornya, tapi kalau istri dari interior. Nah, itu sebenarnya bisa diambil jalan tengahnya.
Dan teman-teman juga bisa tulis misalnya di PowerPoint sekumpulan dari referensi-referensi yang udah kita cari gitu, kita simpan di PowerPoint atau simpan di satu file. Di saat kita siap untuk membangun rumah, kita udah tinggal lihat referensi yang ada aja gitu. Jadi teman-teman tentukan desainnya dulu terlebih dahulu seperti apa, terus juga interiornya itu mau kayak gimana nantinya, bentuknya seperti apa, itu perlu dimatangkan juga ya. Lalu poin yang ketiga adalah tentukan budget. Nah, budget di sini bukan hanya dari segi material, tapi juga teman-teman perlu memikirkan nih, ada berapa tukang sih kira-kira yang kita butuhkan, karena kan ini menyangkut dengan pengeluaran harian ya dalam kita membayar tukang gitu. Misalnya teman-teman budgetnya terbatas nih, tapi teman-teman pengen bikin rumahnya atau satu ruangan itu seperti marmer. Nah, teman-teman bisa ganti marmer itu jadi misalnya keramik motif marmer, atau misalnya pengen lantainya itu lantai kayu, tapi ternyata budgetnya itu nggak sesuai. Kita bisa ganti nih teman-teman, lantainya itu kita pakein vinil. Nah, itu sebenarnya itu masih tetap terlihat estetik gitu ya. Atau misalnya dari wall panel. Nah, teman-teman pengen banget wall panelnya itu kayak motif marmer gitu, tapi balik lagi pengen menyesuaikan budget. Nah, teman-teman bisa pakai printing, tapi hasilnya tetap terlihat estetik. Dan sekarang itu banyak material-material yang replika yang tetap terlihat enak dipandang. Poin yang keempat adalah rancangan arsitek. Mungkin dari sebagian orang berpikiran kalau aduh ngapain sih pakai arsitek, yang ada kalau pakai arsitek itu malah makin boros, malah nggak hemat, yang ada kita mengeluarkan uang lebih karena kita harus membayar arsitek gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh enggak loh teman-teman. Karena apa? Dengan kita menggunakan arsitek, segala permasalahan kita banyak bingungnya gitu ya mengenai pembangunan rumah. Arsitek ini kan ahli gitu ya di bidangnya, jadi kita bisa memikirkan secara matang perencanaan di saat kita mau membangun rumah. Kayak misalnya dari segi anggarannya, lalu material yang kita gunakan, lalu budget yang kita punya itu berapa, sehingga kita menyesuaikan dengan material yang kita pakai gitu ya, menyocokkan antara budget kita juga dengan selera kita. Mayoritas kita itu kebanyakan awam banget ya mengenai pembangunan rumah gitu. Kita sudah manggil tukang nih misalnya, kita sudah mengontrol tukang setiap hari. Pasti kan kalau kita membangun rumah kita harus kontrol ya, ini kerjanya bener apa enggak. Tapi dari mayoritas kita, karena kita awam, kita udah datang gitu kan ke tempat pembangunannya, tapi kita bingung apa yang harus kita kontrol ya kan. Apakah si tukang ini kerjanya bener apa enggak gitu, apakah pemasangannya bener apa enggak. Kayak misalnya bongkar pasang di saat di tengah jalan itu tuh nggak cocok, jadi kita harus bongkar, kita keluarin uang lagi. Nah itu bener-bener ngerasa aduh, yang tadinya pengen hemat tapi malah jadi ya itu boncos sendiri gitu. Nah teman-teman, gimana sih untuk mencari arsitek yang cocok dengan kita? Mencarinya lewat Instagram, bisa lewat TikTok atau lewat YouTube. Teman-teman bisa juga cari lewat referensi dari teman-teman, saudara, atau orang-orang sekitar, atau mungkin dari orang-orang ternama gitu ya. Kira-kira dari arsitek itu kiblatnya itu apakah cocok dengan selera kita gitu, apakah cocok dengan selera desain yang kita inginkan. Nah itu bisa lewat portofolio mereka di media sosial. Jadi bagi arsitek gak hanya tentang uang, tapi juga kepuasan bisa menyenangkan klien dan bisa melihat dan merasakan karya dari arsitek itu sendiri. Jadi pasti asik banget nih kalau misalkan teman-teman memiliki kerjasama secara langsung dengan arsitek, apalagi kita sudah pengen banget itu menggebu-gebu untuk membangun rumah impian kita. Setelah memilih arsitek, nah teman-teman pastikan juga penawaran harganya, pastikan juga kontrak kerjanya dan timelinenya, karena arsitek itu pasti menyiapkan semuanya ya teman-teman ya. Ketika sudah sepakat, nah bisa dia langsung membangun rumah impian kita. Lalu poin yang kelima adalah mulai membangun. Nah, membangun ini diperlukan kontraktor ya teman-teman. Jadi sebaiknya nih kontraktor ini rekomendasi dari si arsitek itu sendiri. Karena biasanya rekomendasi dari arsitek berarti kontraktornya ini sudah terbiasa bekerja sama dengan
si arsitek itu sendiri. Sehingga si kontraktor ini mengetahui nih gimana sih pola pikir dari arsitek itu sendiri. Kadang kalau misalkan si kontraktornya ini misalnya baru kenal atau baru ketemu dengan arsiteknya, bisa jadi kadang ada kayak miskomunikasi atau misalnya ada perbedaan pola pikir yang membuat di tengah jalan pembangunannya itu banyak yang tidak sesuai. Kan sayang banget ya kalau misalkan desainnya itu udah bagus, udah cocok banget gitu kan dengan kita, tapi ternyata di saat pembangunan ternyata banyak hal-hal yang tidak terduga karena kegagalan komunikasi antara kontraktor dengan arsitek itu sangat menentukan nih keberhasilan dari pembangunan rumah yang sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh si arsitek itu sendiri. Semoga aja video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang pengen membangun rumah impiannya, semoga aja bisa terwujud dengan hasil yang sangat amat memuaskan. Dan juga teman-teman bisa follow Instagram aku di sini, juga Firas Arsitek di sini. Dan teman-teman juga bisa share video ini, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya yang mau membangun rumah juga. Jadi biar nggak pusing-pusing, udah ada bayangan kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Kalau teman-teman ada masukan, boleh banget tulis aja di kolom komentar. Aku Riksa Caca, terima kasih sudah nonton video aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.